Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Wulandari. Saya dari kelas 91, mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, asal sekolah MTS Rajul Atfal, guru pembimbing Ibu Maria Ulfah SEI. Pada tugas storytelling ini, saya mengambil materi Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Berikut adalah tokoh-tokoh Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maknum Ibrahim, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Muria Raden Umar, serta Sunan Gunung Jati Hidayatullah. Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campai yang bernama Dwi Chandrawulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan daerah lainnya di Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai keluar Jawa, seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Maknum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid, putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab, dari kata Qadizaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun, pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Syahid, Raden Syahid, Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Mangkok, Ki Dalang Kumendung, serta Ki Unahan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanannya hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dwi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dwi Rokoya, serta Dwi Sofiah. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngundung. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu, seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar waliul ilmi, orang yang kuat ilmunya. Sunan Muria.
Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Itu adalah biografi para tokoh Wali Songo. Adapun peran Wali Songo dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan keilmuan, seni budaya, sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan keilmuan. Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik, guna mendirikan kadar-kadar pemimpin muslim yang handal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Magnum Ibrahim Saifuddin, serta Maulana Ishak. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di Sangkal. Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Yang kedua, seni budaya. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius, seperti jelungan, gending, jurgula, jublak-jublak suweng, serta lir-ilir. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa, yaitu pangkur. Sementara itu, Sunan Kudus adalah pencipta gending mas kumambang dan mincil. Kemudian, Sunan Muria sangat pandai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit, serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir busana, pahat, dan kesastraan. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan. Salah satu dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri bangsa bawahan Majapahit. Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat, termasuk dirinya sendiri yang menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Ia juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Adapun kelima larangan meliputi dilarang berzina, minum minuman keras, menghisap candu, berzudi, serta mencuri. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah yaitu fakir dan miskin. Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau dikenal tegas dalam ilmu agama tetapi ramah dan toleran. Yang keempat, berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintaro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya, penggantikan Arya Lembusura. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan pandai dalam berstrategi. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Sekian penjelasan tentang Wali Songo dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.